apalagi wanita nggak pernah salah ya. Ya itu aja menurut saya sih tetap aja Pak Jokowi itu tetap pernah menjadi anak saya ya, saya akan terima. Oh ya, Ya, Bu? maksud saya kan ya bener. Kalau memang ijazahnya Pak Jokowi asli ya tunjukin aja nggak apa-apa. Tapi memang di pengadilan itu kan haknya Pak Jokowi toh ya. Posisinya nanti ya jadi ketum aja, gantiin saya. Oh, patah Apa itu jadi? Bu. Oh, pasti rame ini Bu. Oh rame. Hai, penonton Ruang Konsensus and Taking Indonesia. Bersama saya, Budius Ma'ruf Piliang. Anak sulung Mulyono, bukan ternak onta gurun Sahara. Kali ini Ruang Konsensus, edisi akhir pekan, kita akan wawancara imajiner. Ya, dengan seorang tokoh yang akan diimpersonatkan. Ini sebetulnya semi impersonat sih sebenarnya. Ya, karena tidak menirukan suaranya, tetapi ini menjadi menarik gitu loh, karena narasumber saya ini ya cukup terkenal di sosial media, khususnya TikTok. Nah, tapi kali ini saya akan menghadirkan narasumber saya, ya barangkali pesan-pesan yang nanti kita bawakan berdua itu bisa membawa aura-aura untuk rekonsiliasi nasional, ya kan, seolah-olah bahwa para elit ini sudah guyup gitu loh. Nah, dengan siapa? Dengan Mbak Susi Cemplon. Selamat datang Mbak Susi Cemplon. Terima kasih Mas Budi. Iya. Ini jauh-jauh saya undang ke sini, ya kan, untuk menghibur penonton Ruang Konsensus. Ya, Iya. senang hati. Nah, Mbak Cemplon ini kan saya lihat di TikTok itu ya, penggemarnya atau pengikutnya banyak sekali. Ya kan, lebih banyak memang menirukan gaya Ibu Mega. Ya betul. Ya kan gitu. Nah, boleh nggak sebelum kita mencoba untuk masuk ke wawancara imajinernya, ya kan, awal Mbak Susi ini tertarik untuk memerankan Bu Mega itu kapan ya Bu, Mbak? Awalnya saya itu kan main TikTok itu kan iseng. Ya iseng. Nah, saya juga belum ngeh waktu itu. Tahun berapa itu? Lebih Tahun kurang? 2024. Oh, berarti memang pas Pilpres yang kemarin Iya, aja ya? Pilpres itu saya Pilpres 2019 belum? betul, Oh, belum. Saya Iya, masih dubbing yang lain. iya. Tapi saya kebetulan sih waktu itu yang lewat kan FYP saya itu kebetulan ada soundnya Bu Mega. Nah, kok saya lihat orang ini lucu juga ya gitu. Coba kalau saya parodikan dengan gaya saya nih gitu kan. Akhirnya saya dapat di situ. Tapi saya waktu itu nggak ngeh sih kalau ini mau ke pemilu gitu, karena saya belum pakai seperti ini gitu. Cuman nggak pakai kacamata, rambut saya nggak saya angkat ke atas gitu. Jadi kayak masih yang mengalir aja gitu. Tiba-tiba banyak teman-teman TikTok itu yang ini lucu loh, ngetek saya gitu, coba deh parodikan yang ini, coba deh parodikan yang ini, gitu aja sih sebenarnya awalnya gitu. Oh, terus ketika dibikin kemudian diupload ternyata banyak yang suka gitu ya Mbak? Betul, viewernya banyak, meledak lah Meledak, pokoknya, ya? meledak gitu ya. Iya. Banyak juga yang ayo Mbak di tag gitu saya, ayo Mbak bikin yang ini, bikin Oh, yang hanya ini. dari itu aja? Iya, cuman itu awalnya aja. dari situ. Awalnya ya? dari situ. Atau barangkali memang Bu Mega tokoh idola atau tokoh favoritnya Mbak Cemplon? Ya enggak juga sebenarnya sih. Aku panggilnya Mbak Cemplon aja ya, Iya, bukan Mbak Cemplon Susi aja, ya. iya. Karena kan Panggil nama saya Cemplon terkenalnya aja. kan Mbak Cemplon ya. Nama keren, tapi beken ya. Karena Bu Mega itu dikemas dalam diri cemplon gitu ya. Cemplon, Ya, iya. punya tujuan dan punya istilahnya punya cita-cita. Bu Mega itu kalau untuk kecemplon itu kayak lebih greget aja gitu loh. Greget aja. Iya, Bu Meganya lebih dibikin greget aja gitu loh. Iya. Ininya gitu. Nah, baik, ini penonton, kita akan coba satu scene atau beberapa dialog yang favorit ya, yang mungkin bisa dipertontonkan dulu ke penonton kita nih, Mbak Cemplon. Dialog-dialog yang sebagai Bu Mega yang kira-kira atraktif, yang masih
Mbak Cemplon ingat yang mana? Silakan, Mbak. Yang waktu itu sempat agak ini ya, mendekati pemilu itu yang seperti ini nih contohnya nih ya. Iya. Anak-anak saya, kenapa sih kok dibegitukan? Karena mereka semua takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Nah, itu yang saya... Oh, iya. Itu pas kampanye ya? Ya, itu pas kampanye. Iya. Waktu di mana tuh? Di mana sih, di GBK apa? Di GBK, di GBK waktu itu. Itu seru banget itu. Itu juga banyak viewernya. Ada lagi nggak, Bu? Nah, ada lagi yang kalau Potongan-potongan dialog yang paling banyak penontonnya itu. banyak sih sebenarnya ya. Kalau ya biasanya itu yang kalau dia mau menyemangatin akar rumputnya itu kan ya merdeka, merdeka. Merdeka itu kok begini ya? Itu saya itu kayaknya ini Bu Mega harus begini nih biar lebih semangat lagi gitu. Iya. Ya itu aja sih ya. Kalau yang lainnya karena saya kan nggak menghafal ya. Oh. Ya saya nggak menghafal, saya cuma ngikutin aja. Itu pakai slow mo. Iya. Nah, sekarang gini, Mbak Cemplon, kita akan coba berdialog imajiner nih. Ya kan, saya sebagai media ya kan mau wawancarain Mbak Cemplon seolah-olah menjadi Bu Mega KW-nya lah. Ya. Kan? Tapi dalam format yang seolah-olah nih sungguh, padahal nih dialognya dialog imajiner gitu. Selamat sore Bu Mega. Selamat sore Mas Budi. Ya. Terima kasih Bu Mega. Sama. Apa kabarnya Bu? Baik Toyo. Oh iya. Bu, ini kan PDIP mau kongres. Ibu masih mau maju Bu sebagai ketum, kan wes sepuh itu Bu. Oh iya loh. Demi bangsa kita loh. Ya. Saya tetap harus menjadi ketua umum untuk tetap menyemangati bangsa kita ini agar tidak rusak. Kenapa? Tetap terjaga kegotong royongannya, kekeluargaannya, dan tetap Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kan Ibu punya kader yang banyak itu Bu. Bagus-bagus kader PDIP-nya. Malah Mbak Puan kan juga sebenarnya siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab Ibu membesarkan partai. Kenapa Bu? Ibu masih mau, apa itu karena memang permintaan kader-kader Ibu di daerah semuanya masih Ibu yang mau gitu Bu? Oh ya, itu salah satunya mungkin. Tapi ya selama saya masih hidup, ya harus saya yang jadi ketua umum. Saya tidak mau digantikan. Seumur hidup? Oh iya, saya tidak mau digantikan. Saya akan tetap menjadi ketua umum partai PDIP. Ya. Kalau Mbak Puan kenapa Bu? Puan itu kalah pamornya sama saya. Oh iya. Iya, pamornya kan lebih saya yang ini ya toh. Kalau ibarat kata orang main medsos mah saya banyak followernya. Mungkin kalau Puan kurang kali ya. Iya. Ya saya yang lebih dikenal orang itu ya Megawati, anaknya Pak Soekarno. Proklamator Bu ya. Proklamator dan presiden. Ibu nggak percaya kalau Mbak Mega yang memimpin ketua umum sebagai ketua umum selanjutnya itu partainya akan jauh lebih berkembang? Belum percaya atau bagaimana Bu? Ya saya lihat sih untuk saat ini saya masih belum percaya, walaupun itu anak saya sendiri ya, kayaknya harus tetap saya yang pegang. Ya itu tadi loh, saya masih punya aura untuk memimpin di partai PDIP ini, gitu. Itu menurut Mbak Meganya apa? Mbak Puannya nggak ngambek. Ibu itu terus, Ibu terus. Anak saya itu baik. Anak saya tuh nurut sama saya. Semuanya nurut sama saya. Iya, Mega gitu loh. Nah, ini kan Pilpres 2024 kemarin kan jagoan Ibu ternyata belum berhasil. Ya Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Terus sampai sekarang konon katanya Bu Mega ini belum legowo. Ya masih marah sama Pak Jokowi. Sama Mas Gibran. Itu gimana Bu sebenarnya? Ibu nggak marah kan sama Pak Jokowi? Sama Mas Gibran gitu? Ya sebenarnya sih
ndak marah lah ya, ndak marah. Bagaimanapun juga yang mengusung mereka kan ya dari partai yang saya pimpin. Ya. Ya kalau mau join lagi nih ceritanya, ayolah gitu ya. Demi negara ini, demi persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk netizen itu ya yang berantem netizen. Demi rakyat, kalau menurut saya sih ayolah kita, bolehlah kita join lagi. Itu harapan saya. Iya toh? Salah toh saya ngomong gini? Oh enggak tuh Bu. Enggak salah ya? Enggak salah toh saya ngomong Jadi gini? Ibu nggak apa-apa kalau misalnya dianggap Ibu itu belum legowo gitu. Ya Masih marah sama Pak Jokowi ya gitu. terserah orang menilai saya, terserah ya. Tapi saya masih bisa. Kalau mau untuk kita mau lagi berjalan untuk bangsa ini, ya ayo monggo. Saya sebagai yang pernah menjadi ibunya, saya nggak akan tolak. Ayo. Karena beberapa kali saya ketemu Pak Jokowi itu justru menarik. Ibu itu di mata Pak Jokowi itu tetap ibu tuh baik, Bu Mega tuh baik, ya keibuan, negarawan gitu loh. Artinya memang kalau kita tidak mengenal dekat juga Pak Jokowi kan memang melihat seolah-olah Pak Jokowi juga merasa ditinggalin atau sedih ya kan dipecat. Lah, Ibu kok tega ya pecat Pak Jokowi sama Mas Gibran waktu itu? Ya biasalah ya, namanya juga wanita sensitif ya. Ya kalau misalnya itu mungkin memang pernah terjadi ya, rasa jengkel gitu ya. Kayak ibu sama anak aja lah jengkel. Tapi yang namanya ibu kan bisa toh ya, nerima kembali anaknya lagi. Yang penting kan untuk tujuan yang baik, tujuan bersama gitu. Itu aja kalau menurut saya. Ya toh, salah saya kalau ngomong kayak gini. Enggak toh ya. Enggak, mana berani saya bilang ibu salah. Lah ya, apalagi wanita enggak pernah salah ya. Ya itu aja menurut saya sih tetap aja Pak Jokowi itu tetap pernah menjadi anak saya ya, saya akan terima. Oh. Dengan legowo lagi. Dengan legowo lagi. Dengan legowo lagi demi kepentingan bangsa kita. Tapi kok ada anak ibu kayak pengurus-pengurus partai ibu kok kayaknya masih suka nyinyirin Pak Jokowi. Siapa contohnya siapa tahu ya? Ya kayak misalnya Deddy Sitorus, Adian, Napitupulu misalnya. Itu masih suka miring-miring tuh komentarnya kalau udah bicara tentang Pak Jokowi. Memang itu ibu nggak tahu itu mereka ngomong-ngomong seperti itu di luar. Ya. Ibu jarang nonton TV aku dengar. Kayaknya sih jarang nonton TV. Ya saya sih udah bilangin sama mereka ya nggak usah lah terlalu usik-usik seperti itu ya. Nggak penting juga gitu ya. Ibu udah kalian pernah malah ya sudah pernah saya bilang begitu. Malah kalian nanti malah kayak menjerumuskan diri sendiri ya kan ya. Itu kan ya nggak mungkin lah. Itu kan juga bisa merusak reputasi PDI toh yo. Wong saya yang nerima Pak Jokowi masalah kasus yang sekarang ini lagi. Oh ijazah palsu. Ya, masalah ijazah palsu ini kan. Nah itu nggak mungkin toh yo. Itu kan yo merusak reputasi PDI toh yo. Nggak mungkin nek palsu tak terima toh. Udah jadi presiden 2 periode. Terus mereka komentar apa ke ibu alasannya kok masih suka marahin Pak Jokowi, nyindir-nyindir? Nggak tahu itu. Tanya aja sama mereka. Tapi buat ibu nggak masalah itu? Apanya nggak masalah? Ya kok itu kan bisa membuat nama PDIP nggak bagus di mata publik. Ya kok seakan-akan Pilpres sudah selesai ya toh, kok masih kayaknya masih ada perasaan nggak terima kalah. Ya itu gitu, tadi makanya Pak Jokowi nggak mendukung kader PDIP. Nah, itu tadi makin menjerumuskan PDI kan. Itulah kenapa saya bilang sama mereka toyo. Mereka tak kasih tahu. Harusnya jangan seperti itu gitu loh. Jangan bikin ulah yang akhirnya nanti malah merusak reputasi partai saya. Partai besar loh partai saya ini. Partai ibu ini masih terbesar jumlah kursinya di Senayan. Iya, dirusak sama orang-orang kayak gini toyo.
kalau nggak bisa dibilangin ya sudah nanti sesuai dengan sesuai dengan proses hukum. Oh, iya. Gitu aja. Nah, Bu, ini kan sekjen Ibu kan hari ini sedang divonis nih Ya. di sidang tipikor kasus anggaplah itu kasusnya kasus korupsi gitu ya. Apa pandangan Ibu tentang kasusnya Mas Hasto ini, Bu? Kalau kasusnya Hasto ini kan dia dituduh tuduh korupsi gitu ya. Tapi kan Hasto kan sudah menjalani proses sesuai prosedurnya, prosesnya. Ya kita lihat aja nanti. Ya kita sebagai ketua umum partai sesuai ikutin aturan negara. Ya. Sesuai aturan negara kita ikutin aja dulu, kita nggak usah protes yang aneh-aneh. Dan akhirnya Hasto kan yang ngikutin. Iya, betul. Ya betul. kan prosedur ya itu aja. Proses hukumnya Dilaksanakan itu aja. Ya kan? Awalnya kan Ibu sempat marah-marah itu. Iya, sempat. Ibu akan mendatangi KPK kalau Hasto dijadikan tersangka, tapi akhirnya nggak jadi datang. Nggak jadi datang. Gimana itu, Bu? Akhirnya? Iya, saya pikir-pikir. Gitu. Iya kan saya akhirnya merenung juga, ya kan. Merenung, saya pikir-pikir ya. Saya kan punya partai yang punya integritas yang bagus, harusnya saya juga memperbolehkan ini terjadi sesuai prosedur gitu ya, demi kebagusan atau keinian partai saya dong, ya kan, integritas partai saya. Jadi kalau ada memang anak-anak yang nakal, ya memang harus menerima konsekuensinya. Ya gitu aja saya. Jadi menurut Bu Ega ini memang sesuatu yang harus dilakonin oleh Hasto sesuai dengan apa yang disangkakan ke dia gitu ya. Iya. Tapi kenapa kok belum diganti, Bu? Ibu kayaknya terlalu sayang dengan Hasto, masih sekjen dia. Nanti saya kan orangnya kan katanya Ibu nggak tegas gara-gara udah jelas sekjennya sudah bermasalah dengan Hasto sudah sama saya, sudah kayak anak, udah kayak apa sama-sama dengan Hasto gitu. Kan manusia itu kan nggak luput dari kesalahan, ya kan? Iya. Ya kan? Kan nggak luput dari kesalahan, pasti kan nanti kedepannya nanti kan kita bisa lebih baik lagi. Siapa tahu gitu. Kita manusia biasa semua nggak akan luput dari kesalahan, gitu toh ya. Nah, itu aja sih menurut saya. Ya saya paham mungkin banyak orang yang akan menghujat saya seperti itu pasti. Tapi kalau mereka jadi saya kan ya nggak gampang toh ya. Ya itu aja sih, nggak gampang. Di kongres ini sekjen masih tetap Hasto kan sudah mau masuk ini, Bu Ega. Pasti Ibu akan punya sekjen baru di partai. Apa akan begitu, Bu? Kan nggak mungkin juga kalau Hasto kan hari ini divonis oleh majelis hakim, ya kan. Artinya ya kita nggak tahu yang namanya KPK tuh jarang ada yang bebas. Nah artinya kan Mas Hasto kan harus diganti. Ibu sudah punya kandidat lah ya. Ibu udah siapkan itu. Saya belum tahu ini. Saya akan ngambil dari orang-orang saya yang di PDI atau mungkin bisa jadi dari luar saya. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu ini. Saya masih mikir ya Hasto yang masih cocok jadi sekjen saya. Loh kan nggak mungkin kalau Hasto sudah dalam sel. Ya mungkin siapa ya? Di internal Ibu sudah ada jagoannya lah yang dipersiapkan ya, gitu. Mungkin. Masih rahasia. Itu kan masih ada rapat tersendiri siapa yang cocok. Di internal Ibu ya. Gitu. Tapi Ibu udah punya calon-calon lah ya. Iya, karena ada pandangan nanti. Ada pandangan. Yang belum bisa saya sebutkan di sini gitu rahasia. Rahasia. Iya. Nanti itu di segmen selanjutnya. Nah, Bu Ega, ada harapan dari sebagian publik gitu loh, Bu. Mas Wapres Gibran niki kan belum berpartai ya sampai sekarang. Dan dalam pertemuan terakhir Ibu Ega dengan Mas Wapres itu kan pada saat acara ulang tahun hari lahir Pancasila. Kok Ibu akrab gitu loh dengan Mas Wapres Gibran itu. Padahal kan katanya Ibu masih marah karena kan gak dukung Ganjar gitu loh. Tapi kemarin tuh publik melihat semua Mas Wapres masih cium tangan Ibu, salaman, dan Ibu pun sempat ngobrol. Raut muka Ibu juga bahagia pada saat
bicara dengan Mas Wapres. Ya. Gimana itu Bu? Ya saya bangga sih sebenarnya sama Bangga ya. Gibran. Apapun tuh anak ibu, anak binaan gitu ya. Dia itu jebolan dari partai saya. Oh iya. Nah, saya akan kalau misalnya Gibran belum ada partai, saya menerima dia. Kalau mau balik ke partai saya, ayo. Oh. Iya dong. Lo gawe ini Bu, beneran iya ini dong. Bu? Iya. Saya masih mau menerima sosoknya Gibran ini karena dia punya sesuatu yang dia bisa kerjakan untuk bangsa kita. Ya mungkin saya awalnya underestimate sama dia, mungkin karena dia masih anak muda ya. Tapi kita kasih kesempatan. Balik lagi ke partai saya, mungkin juga akan bisa membuat partai saya lebih belajar lagi dari anak-anak muda, ya kan? Saya bisa menerima Mas Gibran itu. Kalau misalnya ada resisten dari kader-kader ibu yang di dalam, loh Bu, itu kan kita sudah pecat, kok ibu ambil lagi misalnya, itu gimana cara ibu Saya menyelesaikan? punya wewenang. Oh. Ketua umum gitu loh. Iya. Ketua umum gitu Itu loh. masalah kecil, Bisa, Bu, ya. iya itu mah bisa lah ya. Siapa sih yang nggak nurut sama saya? Kalau nggak nurut, Oh, pecat ya Bu? pecat, Pecat. cut off. Tegak lurus ya Bu ya? Iya. Oh. Kenapa kita nggak kasih kesempatan sama orang muda yang punya integritas yang tinggi, cara kerja yang bagus, bertanggung jawab, ya kan? Mungkin saat ini masih setahun belum setahun, kayaknya setahun 2 tahun, ya kasih kesempatan lah ya. Buktinya bapaknya aja 2 periode bisa bagus, ya kan? Iya. Itu menurut saya, gitu tau? Apa salah saya ngomong ya? Wah ini seru sekali nih Bu Ega kalau memang mau menerima Mas Wapres Gibran untuk kembali ke rumahnya ya kan, itu rumahnya ya Bu ya? Iya betul. Untuk apa sebenarnya? Untuk kemajuan bangsa kita sendiri loh, yang kita tempatin ini loh. Bangsa kita ini kan bangsa yang kaya sebenarnya loh. Cuman masalah begitu-begitu aja kenapa mesti ribet? Ya nggak sih? Ribet. Harus ada kasus-kasus yang nggak jelas gitu ya kan. Ayolah tinggal masuk, gabung. Berarti kalau ibu ajak Mas Wapres Gibran gabung, karena Pak Jokowi kan juga sampai sekarang belum berpartai lagi juga. Iya. Walaupun sudah digadang-gadang Masuk di PSI. Bahkan Pak Jokowi kemarin di Kongres PSI kan siap all out untuk membesarkan PSI. Nah, apa nggak sekaligus aja Pak Jokowi juga dipanggil lagi? Bisa. Bahkan mungkin ibu tertarik misalnya, ya wis aku wis sepuh toh. Ya kan? aku sepuh ya mau apa. Barangkali Mas Jokowi, ibu kan manggilnya Mas ya, Ya. ke Pak Jokowi mau bergabung lagi ke rumahnya, balik lagi saya panggil. Ada rencana seperti itu nggak di kepala Bu Mega? Ada. Besar harapan saya itu. Besar harapan saya mereka bisa balik lagi ke PDI lah, nggak usah PSI-an kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya PDI aja ayo kita gabung. Itu akan lebih menjadikan PDI kan lebih ini lagi, hidup lagi ya, nggak yang saya berkata-katanya kadang-kadang mau nyungsep lah, apa segala macam. Kalau mereka balik lagi saya pasti terima. Terimalah anak sendiri, udah kayak anak saya sendiri. Gitu. Atau mungkin hanya Mas Gibran aja yang ibu lebih tertarik, Pak Jokowi ya udah besarkan aja PSI. Ya itu terserah sama Mas Jokowi. Oh iya. Terserah sama Mas Jokowi. Sekarang ini yang sedang bekerja kan Mas Gibran toh. Iya. Mas Gibran masuk meneruskan apa yang udah menjadi yang dia jabat sekarang Mas Wapres, untuk kedepannya tetap untuk bangsa kita toh. Sejauh ini apa penilaian Bu Mega terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Mas Wapres? Menurut Ibu cukup bagus nggak? Wah ternyata anak ini bisa juga tuh. Bisa. Cukup bagus. Memang dia enggak terlalu banyak ngomong ya. Dia lebih ke kerja. Nggak usah merhatikan orang-orang yang untuk saat ini nyinyir dulu ya.
mengkritisi apa. Tapi bagus, kritik orang kan juga buat membangun Mas Gibran juga. Mas Gibran juga bisa. Kadang-kadang kritiknya orang itu bisa dia. Untuk setahu saya sih begitu. Ya hampir mirip sih dengan bapaknya sebenarnya. Oh, dengan Pak Jokowi. Iya, mirip-mirip sebenarnya. Mas Gibran tuh bagus, punya potensi untuk lebih lagi dia pikirkan masa depan bangsa. Dan kalau memang Bu Mega itu mau manggil lagi atau menarik lagi Mas Gibran ya untuk masuk kembali ke rumah lamanya di PDIP, itu rasanya agak relevan. Kenapa? Karena pada saat ada ini yang rame-rame nih, Ya. Bu, masalah forum purnawirawan TNI kan mau memakzulkan Gibran ya toh. Nah, PDIP tetap tidak menggubris itu surat dari purnawirawan TNI itu. Artinya secara tidak langsung PDIP juga nggak setuju. Ya, betul. Itu apa atas instruksi ibu juga tuh ke anak buah yang di Senayan? Ya, menurut saya emang ya ngapain dimakzulkan? Kerja belum selesai. Ibu telepon Puan tuh, pokoknya Jangan. nggak usah ikut-ikut. Nggak usah ikut-ikutan. Jangan merusak reputasi PDI lagi yang makin lama makin udah dianggap makin nyungsep, ya kan? Saya rasa nggak usah terlalu ikut-ikut kayak gitu. Ini masih dalam pengerjaan, Mas Gibran ini masih dalam proses jabatannya kan, dalam jabatannya sebagai wapres gitu. Dia masih harus tetap bekerja gitu loh. Jangan masih setengah dia udah dijegal, kan gitu. Nah itu menurut saya harusnya nggak usah seperti itu. Apa tanggapan Mbak Puan? Kan Mbak Puan kan sekarang ketua DPR, Bu. Apa tanggapan Mbak Puan ketika Ibu nggak setuju PDIP ikut-ikutan itu pemakzulan? Apa kata Mbak Puan waktu itu? Mbak Puan ya, Mbak Puan mah masih bisa lah ya dikasih tahu sama ibunya ya. Masih bisa, dia masih bisa mikir dia. Jadi dia nggak mau ikut-ikutan, ya sesuai dengan arahan saya tuh. Sesuai dengan arahan saya, nggak usah ikut campur hal yang seperti itu ya. Nggak mau terlalu ini banget. Kita pantau memang ya, namanya juga ada orang-orang yang nyerekel itu kan pasti ada toh ya. Pasti ada orang nyerekel itu pasti ada gitu. Tapi kita lihat gitu, nyerekelnya itu gimana gitu. Kalau nggak menguntungkan, makin merusak reputasi PDIP, cut aja cut ya. pokoknya. Ibu kalau soal cut tuh kayak tegas sekali. Oh iya, gitu. cut pokoknya. Itu kan saya udah bilang anak saya itu pasti nurut sama saya. Iya, karena ya, gimana? Ibunya yang masih punya pamor. Iya. Nah, kemarin itu kalau nggak salah, habis Lebaran kalau nggak salah, sempat Pak Prabowo itu mampir ke Teguh Umar, ke rumah ibu, sowan atau apa gitu lah. Kemudian biasa netizen, publik, udah macam-macam pendapatnya. Katanya, wah kayaknya PDIP mau masuk nih ke pemerintah, ya kan, lagi negosiasi kursi-kursi kabinet dulu nih. Benar seperti itu, Bu. Kedatangan Pak Prabowo kemarin tuh hanya sekedar ngopi-ngopi aja, Ya, Pak Prabowo kangen nasi goreng. Iya, enak loh nasi goreng saya itu. Iya, ada bumbu racikan yang spesialnya, yang buat nagih gitu. Ya, sebenarnya ngopi-ngopi aja, sebenarnya ngopi, yang kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Kalau ya pasti memang mengarah ke depannya bangsa ini gimana tuh pasti. Ya, kalau itu tadi lah, kalau misalnya Bapak Mas Wowo ini mau mengajak saya akan terima. Yaitu tadi untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama. Tapi kan kursi kabinet kan udah penuh, Bu. Kalau Ibu cuma dikasih 1 atau 2 aja, gimana, Bu? Nyemooh. Oh. Orang yang lain aja yang nggak dapat aja minta, masuk saya enggak. Oh. Ya, kursi saya harus banyak toh yo. Oh iya. Apa kata Mas Wowo pada saat Ibu bilang, oh jangan 1 atau 2 gitu loh? Ya, Pak Wowo ya. Oke gas. Oke gas. Tapi Ibu juga nggak nagih-nagih ya ke Mas Wowo abis itu ya? Enggak lah. Oh. Ya sudahlah. Dikasih syukur, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Saya itu kan sudah sepuh ya, dan ya mau jadi orang yang terlalu sering terlalu sering ngotot, terlalu sering ngoyo itu kan ya capek tuh lama-lama tuh. Ya
kita bisa bicarakan dengan baik, dengan legowo yang sama-sama sudah berumur untuk kepentingan bangsa ini, silakan aja. Gitu. Yang pasti sikap PDIP sama ya Bu ya, mendukung pemerintah tapi dari luar saja. Ya. Kalau ditawarin, kalau hanya 2 mau. Tapi kalau lebih dari 2 iya. boleh gitu. Kalau 2 nggak usah nawarin. Nggak usah nawarin. Nggak usah nawarin ya. Iya. Itu namanya PHP, bahasa anak muda. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang heboh-heboh soal Pak Jokowi itu ijazah palsu ya Bu ya. Dan bahkan Ibu pun sempat bikin suasana tambah rame. Kalau ada ya liatin aja kan itu Ibu bilang begitu. Maksud Ibu waktu itu ngomong itu apa ya Bu? Maksud saya kan ya benar. Kalau memang ijazahnya Pak Jokowi asli ya tunjukin aja nggak apa-apa. Tapi memang di pengadilan itu kan haknya Pak Jokowi toh ya. Kalau dia mau pengennya nunjukkannya di pengadilan ya silakan tunjukkan di pengadilan. Gitu. Saya ngomong begitu kan memang banyak pro dan kontra. Karena kan orang kan mesti, saya bukan mengiyakan ya, ijazahnya palsu, ya kan? Atau ijazahnya asli. Kalau nggak asli, dia pernah saya terima di PDIP, ya kan? Menjadi presiden, ya kan? Ya saya cuma menghimbau aja, ya, tunjukin aja. Nah benar itu Pak Jokowi yang nunjukin di pengadilan. Kan benar dia juga. Sebenarnya Ibu Mega dengan apa yang disampaikan, yang diteriak-teriakin oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini, dari batin Ibu sebenarnya ini Roy Suryo foto. Gak mungkin lah kalau ijazah si Krempeng, kan Ibu suka kasih namanya Pak Jokowi itu si Krempeng ya kan. Gak mungkin lah aku mau terima. Itu gimana Bu? Ya, Roy Suryo maksudnya. Roy Suryo ya itu tadi, maksudnya kalau memang dia mau menuduh palsu, ya kan sama-sama harus menunjukkan kepalsuannya gimana. Yang Bapak Jokowi juga harus menunjukkan keasliannya gimana. Tapi memang sama-sama kan punya prosedur sendiri. Ya harusnya ikutin. Ya kan, yang sono ngotot aja yang sini kan ya pokoknya nanti di pengadilan saya tunjukkan. Sebenarnya kan sama-sama fair udah. Ya sama-sama fair gitu kan. Menurut saya ya udah sesuai udah. Saya nggak mau ikut campur lagi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Ibu Mega sedih nggak sih Pak Jokowi dibuat seolah-olah pembohong atau membohongi masyarakat, ternyata ijazahnya palsu? Sedih nggak sih? Atau marah, ini orang-orang yang keterlaluan itu kan, apapun kan itu aku yang besarkan, misalnya kayak begitu. Ada nggak sih di hati saya Ibu Mega? Sedih Bu ya? Sedih juga, dengan kericuan-kericuan kayak gini saya juga sedih. Ya kan? Kenapa hal seperti ini harus terjadi gitu kan? Harus banyak hal yang harus dikerjakan yang lain sebenarnya. Kalau saya tetap saya serahkan Pak Jokowi bagaimana, yang mereka yang ngeyel nyerekel ya saya biarin aja dulu. Ya, seperti apa mereka ini berjuangnya. Gitu aja. Endingnya nanti kan kita bisa lihat. Tapi Ibu sempat bikin sayembara, itu benar nggak sih Bu? Sayembara ya, 16M itu? 16M itu ya memang sih sayembara. Ya tuh benar nggak itu Jokowi itu ijazahnya palsu, ya kan? Karena kan kalau ijazahnya memang asli kan duit saya kan utuh 16M ya. Karena saya tahu ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya kan kalau nggak asli kan nggak mungkin saya terima dia sebagai presiden. Iya. Itu loh. Karena Ibu tahu Pak Jokowi itu ijazahnya asli, makanya Ibu berani bikin sayembara 16M. Karena Ibu yakin nggak bakal hilang uangku gitu, karena asli gitu ya. Iya, padahal nggak bakalan. Karena saya tahu ijazahnya asli, ya kan gitu. Silakan nyerekel aja, yang nyerekel silakan. Berarti uangnya masih utuh ya? Utuh. Nanti saya traktir di kafe nanti mau makan apa. Terima kasih Bu Mega. Ya kan? Nah, sekarang lagi proses hukum ini Bu ya. Ibu sependapat itu bahwa memang ini sudah merusak nama baik Pak Jokowi. Ibu marah nggak sih, ini orang-orang kurang kerjaan apa ya? Sangat-sangat merusak. Itu ya yang harusnya istirahat ya. Udah harusnya istirahat, nggak perlu mikir-mikir yang kayak gini. Fokus sama dirinya sendiri.
ya dihantam dengan permasalahan kayak gini saat dia sudah nggak menjabat lagi. Itu saya sedih. Itu aja. Nggak tahu orang-orang ini maunya apa ya, ya katanya kan orang-orang yang sakit hati gitu kan. Yang Bapak Jokowi mungkin dulu sakit hati ya. Yes, biarkan aja sakit hatinya mau diluapkan seperti apa. Seandainya pada saat kasus ini terjadi, Pak Jokowi itu masih kader kebanggaannya PDIP. PDIP akan membiarkan nggak sih Bu orang-orang Kak Roy itu menghina dan merendahkan Pak Jokowi? Tak peluntir dulu nih. Tak peluntiri satu-satu tuh orang itu ya. Iya kan? Logika, pakai logika. Masuk PDIP, sampai jadi presiden, gubernur, presiden, masih di partai PDI ya kan. Nah itu nggak mungkin kalau ijazahnya palsu, jelas asli lah. Mana mungkin juga Bu, Bu Mega mau menerima kalau nggak punya ijazah asli ya toh? Iya, merusak banget kan partai saya. Jadi sebenarnya Ibu menyelenggarakan sayembara itu saking Ibu yakinnya gitu ya, saking yakinnya, bahwa ijazah Pak Jokowi itu aslinya. Ya kalau Ibu nggak yakin, wah bisa kehilangan ya uang 16 M loh. Mendingan tak buat beli tukang bakso itu. Iya kan, sayang sekali. Saya tahu jasanya asli, nggak perlu diragukan lagi. Nah, berarti kan Ibu, walaupun Ibu banyak di rumah memperhatikan juga Pak Jokowi ya, dari memperhatikan keadaan dia sekarang seperti apa. Saya itu kan memperhatikannya ya pakai hati nurani lah ya. Pakai hati nurani kan. Pakai hati nurani aja. Kalau mau punya kepentingan-kepentingan yang lain ya itu tadi orang-orang yang akan nyerekel-nyerekel itu tadi. Apa perlu Ibu teriakan merdeka dulu ke Pak Jokowi biar Pak Jokowi semangat ini Ibu? Pak Jokowi dulu semangat. Merdeka! 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 Iya gitu. Jadi biar semangat semua ya orang-orang yang merasa ini menurut saya itu dikerjain. Dikerjain Jokowi itu dikerjain. Ibu tahu ya? Iya, ini menurut saya itu dikerjain. Berarti Ibu masih punya intelijen yang kuat ya laporan ke Ibu ya? Gitulah ya, karena saya udah lama jadi ketua umum, tahulah politik seperti apa. Jadi Pak Jokowi ini dikerjain ya? Kerjain. Berarti Ibu tahu lah kira-kira siapa yang keroknya ya? Tahu. Nanti akan saya tunjukkan di segmen selanjutnya. Sekarang Pak Jokowi itu sakit alergi kulit loh Bu. Ya, autoimun. Nah Ibu sebenarnya ada keinginan untuk ketemu Pak Jokowi ya sebenarnya, cuman karena mungkin masih saya ini juga sendiri juga kan kesehatannya juga masih rada keganggu juga karena autoimun itu kan nggak boleh banyak ketemu orang ya kan, harus agak menghindar dulu gitu ya. Saya doakan Pak Jokowi. Oh Ibu mendoakan ya? Doakan Pak Jokowi sehat ya kan, sehat terus tetap sabar menghadapi apa yang sedang terjadi sama dia. Ya. Jadi kayaknya Ibu sekarang udah benar-benar move on nih kayaknya. Kalau dilihat dari gayanya Ibu, ya kan? Selama ini kan yang saya tahu, Ibu ini belum move on, masih marah ke Pak Jokowi. Sudah capek sama drama-drama kayak gini, sudah capek lah ya. Ya saya doain Pak Jokowi cepat selesai permasalahannya, ya kan? PDIP juga menjadi partai yang lebih maju dalam pemikiran yang lebih gunakan hati nurani juga, ya hati nurani. Jangan terlalu ambisius yang terlalu inilah ya. Kita itu untuk bangsa loh masalahnya. Apalagi kan saya punyanya akar rumput ya. Akar rumput orang-orang kecil, ke orang-orang saya ya kan, terutama itu yang paling mesti kita perhatikan itu di situ. PDIP itu kan ke situ untuk orang-orang kecil. Ya itu. Akar rumput. Rumput itu kan selalu diinjak-injakin gajah. Gimana tuh? Gajah. PSI kan jadi gajah sekarang Bu. Gajah itu katanya gajah aja bisa kalah sama semut. Iya kan? Berarti masih bisa dikalahkan gajah oleh semut ya? Iya. Gajah masih bisa semut aja kalau udah ini ya
tinggalnya semut di mana, di akar-akar juga kan. Nah, di situ. Kalau mereka udah gerak ya tetap aja gajah kalah. Nah, Tapi banyak orang menilai antara gajah dan banteng itu kalah banteng. Menurut Ibu gimana itu? Ya, olok-olok orang di sosial media itu loh Bu. Kan anak-anak di sosial media itu kan gajah kreatif. itu kan badannya kan lebih gede tuh. Iya. Geraknya kurang. Oh, geraknya kurang. Iya. Kalau banteng Bu? Oh, kalau banteng kan masih bisa nyeruduk masih bisa kalau menurut saya itu. Banteng masih punya tanduk. Iya, dia punya gadingnya di sini. Iya. Saya di sini loh tanduknya. Nah, gitu kan. Apalagi PSI gajahnya belalainya pendek ya Bu ya. Apalagi pendek. Cuman makluk gitu doang ya kan. Ya banteng PDI udah besar. Banteng itu udah besar, udah lama, cokol. Tapi misalnya Pak Jokowi benar-benar mau membesarkan PSI, Ibu nggak ada masalah ya Ibu? Ya silakan aja. Silakan gitu aja kalau untuk Pak Jokowi. Kalau mau Gibran masuk ke PDI. Oh Ibu ya Oh, biar iya, aja. iya, Pak Gibran. Jokowi biarkan aja Nggak di apa-apa, PSI. iya. Tapi kalau memang masa depan untuk negara bangsa, Ibu lebih Iya. menyarankan agar Mas Gibran pulang aja lagi Pulang ke aja rumah. ke PDI ya. PSI nanti kalau misalnya ada ini lagi kan bisa nanti koalisi akhirnya kan bisa ke sini lagi. Itu nggak menutup kemungkinan. Iya. Karena nggak mungkin dalam Iya, politik nggak ada ya, yang- Bu nggak ada Mega yang- ya. Iya betul. Iya. Nah posisi apa kira-kira yang cocok buat Mas Wapres kita ini kalau Ibu panggil lagi, Mas Wapres pulang ke rumah, misalnya begitu, apa kira-kira posisi yang? Posisinya nanti ya jadi ketum aja, gantiin saya. Oh, partai itu Bu. Oh, pasti rame ini Bu. Oh rame, oh gonjang-ganjing pasti. Iya rame ini kalau Ibu mengajak Mas Wapres kembali ke rumah lamanya dan Iya. menawarkan posisi ketua Iya, umum. ketua umum nanti ya. Waduh. Saat ini sebelum masuk kalau saya masih bercokol, oke lah misalnya bisa jadi sekjennya, bisa jadi kan. Tapi kan dia wapres kan. Masa Nah, wapres sebelum sekjen? jadi nggak bisa, ya kan. Iya. Ya nunggu gitu loh ya. Ya apapun lah nanti bisa lah ya. Ibu begitu percaya sama Mas Wapres kita? Percaya saya. Nggak lagi Ibu anggap sebagai anak ingusan? Oh tidak. Kan awal-awal kan Ibu, ingusan itu. Tidak. Saya percaya sama Gibran, bisa dia. Ya. Dia bekerja dengan tidak banyak ngomong. Biasanya orang yang nggak banyak ngomong bekerja, ya kan. Nggak usah keluar-keluar. Biar saya aja yang keluar-keluar. Ya. Merdeka! Ya. Itu kalau benar Ibu Mega memanggil Mas Wapres dan kemudian menawarkan posisi ketua umum, loh Mas Wapres ini juga bisa kaget itu Bu. Ya, Kan takutnya nanti, waduh nih 2020 bakal saingan. Nggak usah takut-takut gitu. Tetap meskipun misalnya ya Ibu panggil nih Mas Gibran, Yolando balik lagi ke rumahmu. Marahku kan sudah selesai. Ya, kan ibumu. Aku kan sudah dipecat Bu, kata Mas. Ya pecat mah urusan gampang gitu ya kan. Iya. Nah, apakah rencana ini terkait dengan 2029? Misalnya mungkin udah Ganjar sudah kalah misalnya. Apa dengan Ibu bawa Mas Gibran kembali pulang kemudian ditugasin sebagai pengganti Ibu sebagai ketua umum, tapi Ibu di belakangnya sebagai dewan pembina, anggap begitu di PDIP. Apakah nanti akan maju Pilpres Bu, Mas Gibrannya, atau tetap Prabowo Gibran, tetap sebagai wakilnya Pak Prabowo supaya sejuk nih pemerintah kita nggak gonjang-ganjing lagi? Iya. Itu gimana perencanaan? Apa yang motivasi Ibu tuh, apakah mengajak Mas Gibran itu untuk maju Pilpres sebagai capres atau tetap Prabowo Gibran untuk 2029? 2029 ya masih boleh kalau misalnya Prabowo Gibran, ya bisa. Tapi kalau Gibran itu moncer, pendukungnya banyak yang ini Mas Gibran, ya kenapa enggak maju sebagai presiden? Ya kan kalau PDI itu kan memang pengennya kan kadernya itu kan bisa jadi pemimpin nomor 1. Nggak menunggu 2034 aja Bu? Ya kan saya bilang kalau masih Pak Prabowo ininya masih juga masih ada. Maksudnya Bu Mega kalau Pak Prabowo-nya sehat, ya pendukungnya masih solid, ya nggak apa-apa. Prabowo Gibran. Tapi kalau misalnya
Pak Prabowo secara kesehatan sudah nggak bagus ya kan, dan Mas Gibran maju. Gerindranya nggak solid, ya udah Mas Gibran aja Mas Gibran maju dari Oh. Partai PDI. Jadi fleksibel nih. Iya. Apa yang membuat Bu Mega banyak berubah seperti ini sekarang? Apa sih? Kearifannya luar biasa Demi ini. kepentingan bangsa. Apa sih? Nggak seneng emang negara ini adem ayem tentrem. Ya. Kayaknya bangsa kok ribut aja. Hal-hal kecil dinaik-naikin, hal-hal kecil dimuncul-munculin. Nggak penting gitu. Rakyat kita butuh kehidupan yang lebih layak. Banyak rakyat kita yang masih kurang, ya kan. Ya kita pikirin lah yang akar rumput saya. Itu kan motivasi saya selalu. Jadi ketua umum itu mikirinnya ya akar-akar rumput ini. Ya. Tapi waktu itu ilalang-ilalang itu ya tetap aja. Bikin gatot loh ilalang. Iya betul. Nah, reaksi Pak Prabowo kalau misalnya Bu Mega panggil Mas Gibran kembali ke PDIP, tentu waduh kok Bu Mega ini kan wapresku. Nah gimana tuh cara Ibu membujuk Pak Prabowo agar juga legowo gitu loh. Karena bisa aja Pak Prabowo khawatir aduh pasti akan dicapres kan nih Gibran gitu loh. Saya rasa Mas Wowo nggak kayak gitu ya. Mas Wowo ini sejak dekat sama Pak Jokowi dia bisa lebih legowo lagi. Apapun kan dia juga mikirin rakyat juga. Yang paling dipentingin kan rakyat, ya kan. Ibu juga sangat dekat kayaknya dengan Mas Wowo ya. Iya dibilang sih sampai bisa makan nasi Baku, goreng. kan? Ya sampai bisa makan nasi goreng saya itu kalau nggak dekat ya nggak mungkin. Gitu kan. Dekat sekali Mas Wowo itu. Iya. Ya. Apa yang Pak Mas Wowo sekarang pikirin tentang rakyat, saya pun juga harus seperti itu. Demi rakyat juga, demi akar-akar rumput juga. Demi kedamaian, semuanya nggak ribut-ribut. Pusing nggak sih? Udah tua, ribut aja. Yang lain-lain tuh udah ribut aja. Apa sih? Masa nggak enak gitu kita hidup tentram di negara kita. Sama-sama saling bahu-membahu. Ya yang sudah sepuh-sepuh kayak Ibu kan sudah sepuh, udah 80-an ya kan. Mas Wowo juga sebentar lagi 80-an ya toh. Bu ya pimpinan nasional itu diserahkan ke anak muda ya kan yang lebih punya misi visinya yang lebih dahsyat ya kan. Nah apalagi kan Bu 2030 sampai 2045 itu kan ada istilah yang disebut dengan bonus demografi. Di mana pada saat itu dari 2030 ke atas itu misalnya penduduknya 300 juta nih. Dari usia 300 juta itu penduduk milenialnya itu lebih dari 70%. Itu dia. Seusia-usia Mas Gibran ini. Nah iya makanya kan kalau nggak mulai dari sekarang, dari penataannya dari anak muda sekarang, nanti nggak nutut kalau yang tua-tua ini masih ikut. Kan jadul nih orang-orang yang ya atau tua-tua ini kan udah jadul pemikirannya. Iya. Sistemnya juga sudah beda ya kan. Ya wajib kita serahkan sama anak-anak yang lebih muda. Karena kan pemikirannya sudah lebih ke ya sekarang apa ya. Apalagi zaman-zaman digital begini ya kan. Udah membuktikan pemilihan presiden kemarin dengan yang tua-tua ya, menang yang muda ya. Yang muda ya kan. Lebih promosinya lebih keren gitu. Lebih bisa menarik. Berarti kendala Ibu sebenarnya untuk bisa menarik Mas Gibran kembali itu mungkin bagaimana ya cara nyampainya ke presiden kita ya, ke Mas Wowo yang juga adalah Ibu kenal dekat juga ya kan. Khawatirnya pasti diduga pasti akan dicapreskan nih sama PDIP oleh Bu Mega. Bagaimana strategi Ibu untuk membujuk Pak Prabowo untuk legowo juga gitu loh? Untuk saat ini sih saya mau narik Mas Gibran itu kan karena Mas Gibran belum ada partai aja. Biar ya punya partai dulu. Untuk ke situ-situnya nanti lah bisa dibicarakan. Saya kira Mas Wowo paham masalah itu ya. Dia juga nggak mungkin akan jadi presiden terus kan. Pasti kan nanti akan tergantikan juga. Saya yakin kalau dia pernah memilih Mas Gibran untuk jadi wapres, pasti dia juga akan legowo nantinya dia. Mas Gibran bisa 2024-nya ya. Jadi orang nomor 1. Kenapa enggak? Gitu.
Untuk ini saat ini dia berani ambil risiko orang yang masih muda. Mas Gibran ini diangkat jadi wapres, bisa menjadi pendamping dia aja udah, menurut aku udah pemikirannya udah berbeda dia. Iya, iya. Dia Karena masuk. memang kalau dilihat data pemenangan Prabowo Gibran yang 2024 kemarin Bu, memang lebih dari separuh, yang 58% itu masa pemilihnya Mas Gibran atau Projo. atau Projo lah ya, Iya, Pak Jokowi. Kenapa? Karena waktu 2014 dan 2019 itu Prabowo ini kan angka perolehannya dibanding Pak Jokowi kan 47, 48 lawan 52, 54 gitu, lebih keras seperti itu. Tetapi pada saat itu dari 47% perolehan suara Pak Prabowo, baik dengan Hatta Rajasa maupun dengan siapa ya waktu itu, Sandiaga ya kan, itu kan didukung oleh kubu 24% yang sekarang, Anies ya kan. Nah kan sekarang Anies 2024 kan sudah keluar, berarti kan suara Pak Prabowo kan hanya dikurangi 24%, anggap begitu ya kan. Gitu. Nah sebenarnya tanpa Mas Gibran memang posisi Pak Prabowo ketika Anies mencalonkan itu kan lemah, hanya dari Gerindra tok ya toh gitu loh. Jadi kalau misalnya memang Ibu bisa meyakinkan lagi Mas Wapres untuk mau pulang ke rumah lama, itu paten itu Bu. Nah itu maksudnya harapan saya begitu. Untuk saat ini saya ingin kembalikan Mas Gibran ke PDIP. Ya walaupun masih posisinya menjadi wapres ya, pokoknya dia balik aja dulu. Ya sama aja kalau misalnya itu bisa terselenggara atau terrealisir, sama aja kemudian akhirnya PDIP sebagai pemenang pemilu juga kan, akhirnya itu kaderku, ketua umum PDIP loh, iya kan? Padahal sesungguhnya formasi awal yang diinginkan Pak Jokowi sebelum pecah kongsi ya kan, ini kan elan sebenarnya waktu itu Bu. Pak Jokowi itu kan sudah merencanakan sebegitu rapihnya bahwa PDIP sebagai wapresnya, capresnya Pak Prabowo. Ya, kalau itu terjadi, wah lebih kuat lagi pemerintah ini kan gitu. Nah, masalahnya pada saat itu kan Ibu nggak mau ngalah, Ibu tetap harus jadi capres, nggak boleh jadi cawapres. Sekarang Ibu udah berubah kayaknya. Apa yang buat Ibu Mega ini berubah nih? Ya. Faktor umur kah? Atau faktor kearifan? Ya, lihat kearifan sih kayaknya sih. Bu banyak merenung kayaknya ya. Banyak merenung ya. Saya udah sepuh. Merdeka. Saya ingin kembali lagi tadi untuk bangsa ini ya, pokoknya untuk bangsa ini ya. Kita nggak usah menutup kemungkinan apa-apa. Bisa itu terjadi. Yang penting kita sama-sama legowo, yang tua-tua ini kasih kesempatan buat yang muda. Saya ambil brand dulu, masuklah dia ke PDIP dulu. Kesananya nanti pasti bisa dibicarakan. Ibu yakin Pak Jokowi setuju dengan Ibu kalau ingin mengambil Mas Gibran kembali ke PDIP? Walaupun Pak Jokowi mungkin ini aja udah kayak gini ya, tapi saya rasa Pak Jokowi mendukung. Mendukung ya? Mendukung. Dia itu orangnya kan tabah, sabar, ikutin aja. Iya. Pasti punya strategi. Ibu kan berarti lebih paham Pak Jokowi lah. Dia paham. Udah pernah mengenal anak saya. Anak saya. Kan memang Pak Jokowi juga menganggap Ibu kan juga ini orang tua saya. Kalau Pak Jokowi ke Ibu kan nggak pernah menganggap Mbak, tadi Ibu kan gitu ya. Ke Mas Oo baru dipanggilnya Mbak. Ya kan. Nah, Mbak Ega, kita ini hampir 1 jam. Oh iya. Yang paling khas dari Ibu Mega ini adalah memberikan semacam pidato singkat dulu untuk bagaimana PDIP bisa legowo bersatu dengan pemerintahan yang ada sehingga pimpinan-pimpinan partai besar ini guyup gitu ya. Barangkali ada pesan-pesan Bu Mega kepada seluruh komponen bangsa ya kan, untuk kita bersama-sama membantu pemerintahan Prabowo Gibran, barangkali gitu loh Bu Mega. Saya sebagai Bu Mega. Himbauan saya ya ke semua aspek-aspek yang ada di Indonesia ini, marilah kita
saling merangkul, saling bahu membahu, ya. Hal-hal yang merugikan, yang negatif-negatif itu kita singkirkan dulu lah, ya. Mungkin rasa sakit hati, iri, dengki, apa segala macam itu kita tinggalkan dulu, kita singkirkan dulu. Ini untuk kepentingan apa kita, gitu loh. Kita ini berpartai, ya kan, untuk kedepannya itu kan memang untuk rakyat kecil, untuk rakyat kecil ya. Jadi pakailah hati nurani. Saya mau pakailah hati nurani untuk kepentingan banyak orang, ya kan. Terus marilah kita hidup yang damai, ya. Jangan gontok-gontokan, eyel-eyelan gitu ya. Gak ada gunanya, gak ada gunanya. Rugi, kita juga rugi semua. Mendingan kita bersatu, saling bahu membahu. Hilangkan segala apa beda pendapat yang dulu selesai. Selesaikan, ya selesai semua. Kita maju untuk bangsa kita loh. Di luar udah pada perang-perang loh ini ya. Kita masih ngeribetin hal-hal yang nggak penting gitu. Kita pikirin bangsa kita ini masih kaya, masih makmur, ya kan. Jadi Bu Mega sebenarnya sedang menghimbau kepada seluruh pemimpin partai, ya kan, ayo kita bantu pemerintah Prabowo Gibran. Nggak ada lagi masalah, ini kubu oposisi, nggak ada lagi gitu ya. Nggak ada gitu-gitu. Ini udah selesai kan. Ini sekarang pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita bantu program-programnya, kita dukung gitu. Nanti ada pemilihan lagi. Baru bertarung lagi. Kita bertarung lagi. Tapi ya bertarung yang sehat, yang damai. Gak capek apa? Kontok-kontokan mulu. Capek Bu. Iya. Ya kan? Habis duit juga capek. Saya jadi Megawati KW aja capek. Malah diinyak. Nah, ada pesan khusus Bu Ega untuk ke Mas Wapres, katanya mau dibawa kembali ke rumah lamanya. Le pulang. Le. Balik lagi aja ke PDI. Le bantu ibu ya. Besarkan partai lagi, ya kan. Memunculkan nanti calon-calon yang lebih keren lagi. Entah itu nanti calon gubernur, calon apapun lah ya. Bisa kita keluarkan lewat partai PDI. Ya. Gitu. Ibu yakin ini kalau misalnya Mas Gibran yang menggantikan Bu Mega sebagai ketum PDIP, PDIP akan lebih semarak, akan lebih besar, ya kan? Pasti. Kemudian bersinergi dengan PSI, pasti, ya kan? Anak-anak muda lebih di PDIP kan juga banyak anak muda. Masuk ke PDIP, ya kan? Kita ganti formatnya PDI. Ya, keren. Tapi tetap merah. Gitu. Moncong putih. Tetap merah. Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Terima kasih Mbak Susi Cemplon atas dialog imajinernya. Saya pikir luar biasa. Kita memberikan pesan-pesan yang positif, ya kan, tanpa bermaksud kita mendikte ya, tapi setidaknya kan dari dialog imajiner kita ini memang ada keinginan dari kita supaya elit-elit politik ini ya solid, kompak, ya kan, yang disuarakan dari Bu Mega KW1 ini. Tapi saya pikir ini produktif sekali, ya kan, gitu loh. Terima kasih. Yang punya harapan lah pokoknya ya. Sayangnya memang di podcast ini ya Mbak Cemplon nggak bisa menampilkan gayanya pada saat ada di TikTok yang benar-benar ya apa mirip Bu Mega dengan suara, dengan mimiknya gitu ya. Kan cuman lip sync ya, dubbing aja. Tetapi pesan-pesannya saya pikir nyampe. Ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mbak Susi Cemplon. Sama-sama. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, inilah salah satu pesan-pesan dari kita ya. Mungkin lewat cara-cara seperti ini ya, inilah cara-cara media dalam mengedukasi masyarakat bahwa memang ada perbedaan sampai hari ini betul, tetapi ini kan adalah suara dari masyarakat. Kalau memang kita bisa bersatu, kenapa kita harus bersiteru? Ya kan? Karena PR bangsa ini sangat banyak, nggak akan bisa terselesaikan ketika para elit politik ini masih bersiteru. Jadi dengan dialog imajiner ini seolah-olah kayaknya halus sekali sih tadi memang gitu, halus sekali. Bagaimana mungkin
PDIP, Bu Mega mengajak kembali Mas Gibran bergabung. Tapi itu kan adalah sebuah positive thinking gitu loh. Kalau itu memang memungkinkan, masalahnya kan sampai hari ini Mas Wapres Gibran kan tidak berpartai. Ya kan, dan kita melihat juga antara Ibu Mega dengan Mas Wapres Gibran hubungannya toh baik-baik aja, masih akrab ya kan. Kalau memang untuk meraih simpati publik, barangkali dialog imajiner kita ini memang itu menjadi inspirasi bagi PDIP, bagi Mas Gibran juga, bagi Pak Jokowi juga, bagi Pak Prabowo juga. Barangkali itu jalan yang mudah ya untuk jalan rekonsiliasi. Kira-kira demikian Ruang Konsensus edisi weekend akhir pekan kali ini. Minggu depan mungkin ada kejutan lagi, entah siapa yang saya bawa dalam model-model dialog yang imajiner seperti ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.